Selamat pagi anak-anak kelas 9, bertemu kembali dengan saya Pak Aris. Kali ini saya tidak akan membahas materi, namun saya akan membahas ulangan yang kita lakukan kemarin. Pertanyaan pertama, pernyataan yang benar adalah, saya bahas dari jawaban yang salah dulu. Thomson adalah model atom pertama yang menemukan adanya ion. Tentu saja yang menemukan adanya ion adalah Ernest Rutherford, bukan Thomson. Dalton adalah model atom pertama yang menemukan adanya proton dan elektron. Tentu saja yang menemukan proton dan elektron bukan Dalton namun Thomson. Ernest Rutherford adalah model atom pertama yang menyatakan atom tidak berbagi. Ini maksudnya tidak berbagi. Tentu saja bukan Ernest Rutherford namun harusnya Dalton. Thomson adalah model atom pertama yang menunjukkan atom bermuatan. Benar, Thomson menunjukkan bahwa atom bermuatan karena dikelilingi oleh elektron. Otomatis atom bermuatan positif. Pada saat itu Thomson berpendapat seperti itu. Maka jawaban yang benar adalah yang pertama. Nomor 2. Pernyataan yang benar adalah, saya mulai dari jawaban yang salah dulu. Ion negatif adalah atom yang mendapatkan proton. Jika tulisan mendapatkan proton, kehilangan proton, mendapatkan proton itu identik dengan proton bergerak. Padahal seperti yang kita ketahui, proton itu terikat dengan neutron di dalam inti. Sehingga jawaban yang melibatkan proton itu selalu salah. Otomatis jawaban yang benar adalah yang ini. Yang positif adalah atom yang kehilangan elektron. Karena kehilangan elektron, maka jumlah elektronnya lebih sedikit dibanding protonnya. Padahal proton adalah pembawa muatan positif, sehingga ion yang dihasilkan adalah positif. Nomor 3, pernyataan yang benar adalah, saya bahas dari jawaban yang salah dulu. Nomor massa menunjukkan jumlah proton ion. Nomor massa tentu saja bukan menunjukkan jumlah proton ion. Yang menunjukkan jumlah proton adalah nomor atom. Nomor massa menunjukkan jumlah neutron. Nomor massa tidak serta-merta menunjukkan jumlah neutron. Jumlah neutron didapat dari nomor massa dikurangi nomor atom, A dikurangi Z. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron ion. Nomor atom jika keadaannya ion, maka dia tidak menunjukkan jumlah elektron, hanya menunjukkan jumlah proton. Jika keadaannya atom bukan ion, maka baru dia menunjukkan jumlah elektron sekaligus jumlah proton. Maka jawaban yang benar adalah yang pertama. Nomor massa menunjukkan massa inti. Kenapa? Karena menurut Ernest Rutherford, massa inti menentukan massa atom keseluruhan, karena bagian besar dari atom adalah inti. Nomor 4, pernyataan yang benar adalah, saya mulai dari jawaban yang salah dulu. Perubahan warna adalah reaktan reaksi kimia. Perubahan warna adalah ciri, bukan reaktan atau produk. Berikutnya, jenis senyawa reaktan dan produk sama. Tentu saja pasti berbeda, namanya juga reaksi kimia. Antara awalan dan akhiran harus berbeda. Perubahan warna adalah produk reaksi kimia. Perubahan warna bukan produk namun ciri-ciri reaksi kimia. Jumlah unsur reaktan dan produk harus sama. Maka jawabannya benar adalah seperti ini. Kenapa harus sama? Nanti kita ada soal di bagian belakang di mana kita akan menyetarakan atau menyamakan jumlah unsur dari reaktan dan produk. Soal berikutnya, agar stabil yang harus dilakukan adalah, kita lihat A itu jumlah protonnya 1, jumlah elektronnya 3, maka dia kelebihan 2 elektron. B, jumlah protonnya 2, jumlah elektronnya 1, maka dia kekurangan 1 elektron. C, jumlah elektronnya 2, jumlah protonnya 3, maka dia kekurangan 1 elektron. Jadi ini kelebihan 2, ini kekurangan 1, ini kekurangan 1. Secara logika supaya stabil, otomatis A pasti memberi pada B
1 dan A memberi pada C 1. Tidak ada jawaban yang mewakili perkataan saya tadi. Jadi harusnya ion A memberi 1 elektron ke B, lalu ion C menerima 1 elektron dari A. Bahkan jawaban yang terakhir ini ion C menerima 2 elektron dari A. Kalau bisa memberi satu-satu, kenapa harus ke C lalu C memberikan ke B? Soal ini saya diskualifikasi. Nomor 6, ion terjadi karena kecuali. Saya mulai dari jawaban yang benar, karena ya kecuali berarti cari yang salah. Elektron bergerak di orbit itu benar, karena elektron bisa bergerak di orbit, maka dia bisa keluar dan masuk atom. Berikutnya, proton dan neutron terikat di inti. Benar, kalau mereka berdua terikat, maka yang bisa bergerak hanya elektron, sehingga elektronnya bisa keluar masuk atom. Jumlah proton elektron tidak sama. Benar, karena jumlah proton dan elektron tidak sama, otomatis akan terjadi ion. Atom bermuatan. Atom sejak awal itu bermuatan, seperti yang dikatakan Ernest Rutherford. Namun bukan berarti kalau bermuatan dia akan menjadi ion. Ion itu artinya antara pembawa muatan positif dan pembawa muatan negatifnya itu jumlahnya tidak sama. Sedangkan kalau bermuatan bisa saja jumlahnya sama, maka kecualinya adalah yang ini. Berikutnya nomor 7. Ini kita punya 1 proton, punya 3 elektron, otomatis dia adalah ion negatif. Apa? Karena jumlah elektronnya lebih dari proton. Saya mulai dari jawaban yang salah dulu. Yang pertama, ion positif. Jelas ini salah karena jawabannya adalah ion negatif. Maka pilihan yang ini salah, begitu juga pilihan yang ini. Berikutnya ion negatif karena jumlah elektron tidak sama. Kalau jumlah elektron tidak sama, ini hanya menimbulkan ion. Belum jelas ion negatif atau ion positif. Maka jawaban yang benar adalah ini. Berikutnya, selisih jumlah elektron dan neutron. Maka kita cari dulu jumlah elektron. Jumlah elektron kita lihat dari angka 4 dan min 3 ini. Min 3 ini berarti artinya ada tambahan 3 elektron. Maka jumlah elektronnya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Jumlah neutron kita lihat dari 12 dikurangi 4 ini, hasilnya adalah 8. Maka selisihnya adalah antara 8 dikurangi 7, 1. Maka jawaban yang benar adalah ini. Nomor 9. Selisih nomor massa dan jumlah elektron. Pertama kita lihat nomor massanya ada di sini. Ini adalah nomor massa, ini adalah nomor atom. Jumlah elektron plus 3 itu menunjukkan kekurangan 3 elektron. Berarti jumlahnya 4 dikurangi 3, 1. Selisih antara 12 dan 1 itu 11. Maka jawabannya adalah ini. Di nomor ini kita akan menyamakan reaksi antara reaktan dan produknya. Kita lihat dari N. Di bagian reaktannya dia 2A. Di bagian produknya dia C. Maka A sama dengan setengah C. Kita lihat dari H. Di bagian reaktannya dia 2B. Di bagian produknya dia 3C. Maka B sama dengan 3/2C. Jika kita substitusikan dua persamaan terakhir ini, kalau C-nya saya kasih 2. Kenapa C saya kasih 2? Karena ini setengah 3/2. Dua-duanya penyebutnya bisa dibagi 2 ya. A sama dengan setengah C. C-nya saya masukkan 2. Setengah dikali 2 hasilnya 1. B sama dengan 3/2C. 3/2, C-nya saya masukkan 2. Hasilnya berarti 3. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Jawabannya berarti 1, 3, 2. Pertanyaan terakhir, sama. Kita harus menyetarakan antara reaktan dan produk. Jika kita lihat dari AL, reaktannya A, produknya 2C. Kita lihat dari O, reaktannya 2B, produknya 3C, atau B sama dengan 3/2C. Jika kita substitusikan antara A dan B dan kita ubah nilai C menjadi 2, maka
A sama dengan 2C, C-nya saya masukkan 2, 2 kali 2, 4. B, 3 per 2C, C-nya saya masukkan 2, 3 per 2 kali 2 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 4, 3, 2. Jawabannya adalah ini. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum bisa dimengerti, bisa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.